Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alwita Syafrilia, NIM 18060008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah. Di mana ada 3 poin pembahasan dalam otonomi daerah ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian otonomi daerah, yang kedua yaitu sumber penerimaan daerah, dan yang ketiga daya saing antar daerah. Masuk ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah dalam Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata autos yang artinya sendiri dan nomos yang artinya hukum atau aturan. Jadi otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri, dan memerintah sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan daerahnya sendiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, otonomi adalah pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan daerah otonom yaitu daerah yang mempunyai batasan-batasan wilayah dan mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Selanjutnya ada beberapa hak daerah, ada beberapa hak yang dimiliki oleh daerah. Yang pertama yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua yaitu memilih pimpinan daerah. Yang ketiga mengelola kekayaan daerah. Yang keempat yaitu memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kelima yaitu mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah tersebut. Yang keenam yaitu mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Yang ketujuh yaitu mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan ada beberapa kewajiban daerah, yaitu yang pertama melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga, yaitu mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, yaitu mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Yang keenam, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, yaitu menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak untuk masyarakat daerah tersebut. Yang kedelapan yaitu mengembangkan sistem jaminan sosial. Yang kesembilan yaitu menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Yang kesepuluh yaitu mengembangkan sumber daya produktif di daerah tersebut. Dan yang terakhir yaitu melestarikan lingkungan hidup di daerah tersebut. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang sumber penerimaan daerah. Di mana penerimaan daerah ini berasal dari beberapa sumber, yaitu yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua yaitu berasal dari dana perimbangan, dan yang ketiga yaitu sumber pendapatan lain yang dianggap sah secara hukum. Di mana pendapatan asli daerah ini berasal dari yang pertama pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga hasil pengelolaan dan kekayaan daerahnya, dan yang keempat itu pendapatan asli daerah lain yang dianggap sah secara hukum. Sedangkan dana perimbangan ini bersumber dari yang pertama itu dana bagi hasil, yang kedua itu dari dana alokasi umum atau DAU, dan yang ketiga itu dari dana alokasi khusus atau DAK. Sedangkan sumber pendapatan lainnya sah yaitu semua sumber penerimaan lain yang di luar PAD dan dana perimbangan yang dianggap sah secara hukum. Selanjutnya tentang desentralisasi dan sentralisasi. Desentralisasi ini adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah di daerah tersebut. Sedangkan sentralisasi adalah sistem perencanaan yang dikendalikan oleh pada satu titik pusat atau terpusat saja. Selanjutnya derajat otonomi fiskal daerah merupakan menggambarkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Selain itu, juga otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini juga menggambarkan yang pertama yaitu adanya keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah pada satu sisi, dan keleluasaan untuk menyusun daftar prioritas pembangunan guna mendorong percepatan pembangunan di daerahnya tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan daerah dalam meningkatkan daya saing daerahnya.
Materi yang terakhir itu tentang daya saing antar daerah. Daya saing. Menurut Michael Porter, pada tahun 1960, daya saing adalah produktivitas dari nilai output yang dihasilkan oleh seseorang tenaga kerja atau laju perubahan nilai tambah per unit input yang dicapai oleh perusahaan. Sedangkan daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah untuk mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, dan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Ada beberapa faktor penentu daya saing daerah, yaitu ada 9 faktor yang menentukannya. Yang pertama itu ada faktor perekonomian daerah, yang kedua itu ada faktor keterbukaan atau internationalization, yang ketiga itu ada faktor pemerintah atau government, yang keempat itu ada faktor keuangan atau finance, yang kelima ada faktor infrastruktur, yang keenam ada faktor ilmu pengetahuan dan teknologi atau science and technology, yang ketujuh itu ada faktor manajemen, yang ke-8 itu ada faktor penduduk, dan yang ke-9 ada faktor kelembagaan atau rules and law. Untuk mengukur daya saing itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menurut kualitas wilayahnya, dan yang kedua menurut persepsi masyarakat internasional terhadap wilayah. Di mana jika menurut kualitas wilayah, yaitu jika kualitas daerah itu tinggi, maka akan menimbulkan permintaan yang tinggi, baik permintaan yang bersifat real ataupun permintaan yang bersifat domestik. Sehingga ketika kualitas wilayah itu bagus, maka daya saingnya pun akan bagus di daerah tersebut. Sedangkan menurut persepsi masyarakat internasional terhadap wilayah, yaitu jika harga bukan menjadi masalah, berarti bahwa perubahan harga tidak akan menyebabkan berkurangnya konsumsi secara substansial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi otonomi daerah ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan kata dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.